warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andriana Nugraha, dan kita kembali di segmen layar rakit PC, di mana kali ini kita kembali merakitkan PC untuk subscriber layar desktop. Kali ini untuk Kang Egy Nugraha dari Cimahi, Jawa Barat ya. Nah, seperti apa komponen-komponen PC yang kita gunakan di rakitan kali ini? Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga loncengnya sekalian ya, untuk support terus channel ini ke depan agar lebih baik dan lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja kita bahas komponen-komponen yang digunakan untuk rakitan PC kali ini. Budget untuk rakitan PC kita kali ini adalah di rentang 5-6 juta saja, jadi nggak nyampe 6 juta bahkan ya untuk PC-nya ini, untuk komponennya. Nah, dengan catatan Kang Egy ini ingin PC yang irit listrik, karena kebetulan di tempatnya itu listriknya hanya 450 VA ya, jadi kita harus rakitkan yang irit listrik. Maka dari itu yang menjadi pertimbangan kita untuk memilih komponen-komponen di rakitan kali ini ya. Untuk komponen yang pertama yaitu prosesor. Di sini kita menggunakan prosesor dari Intel lagi, yaitu Intel Core i3 9100F. Ini prosesor yang sempat agak melambung tinggi harganya, sampai ada yang jual 1415 bahkan ya, tapi sekarang dia udah kembali agak-agak turun lagi, dan harganya ini kita dapat dengan harga sekitar 1,2 sekian juta ya, 1,2 jutaan. Dan mungkin ke depan akan turun-turun lagi ya, karena memang sudah muncul 10100F ya. Nah, ini kita kembali gunakan i3 9100 ya, sang legenda ini kita kembali gunakan ini. Dan ya, salah satu pertimbangannya tentu adalah supaya nge-price budget, karena selain harganya dia yang udah mulai turun lagi ke 1,2 jutaan, motherboardnya pun tentu kalau Gen 9 tuh masih cukup murah ya, cukup terjangkau. Jadi kita gunakan i3 9100F untuk rakitan kali ini ya. Kemudian untuk motherboardnya di sini kita gunakan dari ASRock ya, lagi-lagi yaitu ASRock H310 CMHDV. Ini adalah motherboard yang kelas Cerehore yang tentu cukup terjangkau, harganya 850 ribuan ya, cukup terjangkau saya rasa. Dan ini juga yang membuat kita memilih ASRock lagi, karena ASRock ya memang cukup mengerti kebutuhan kaum Cerehore gitu ya. Jadi kita gunakan motherboard dari ASRock ini lagi ya untuk rakitan kali ini. Dan berikutnya, nah ini adalah kunci untuk rakitan kali ini untuk mendapatkan konsumsi listrik yang irit, yaitu kita gunakan GTX 1050 Ti ya, dari Colorful. Nah, ini adalah VGA baru ya. Kalau teman-teman perhatikan di budget 5-6 juta kemarin kita pakai VGA second, yaitu dari untuk RX 570 maupun 1060 3GB ketika itu VGA-nya second. Nah, kali ini kita gunakan VGA baru dari Colorful 1050 Ti. Nah, ini udah jaminan kalau pakai 1050 Ti tentu konsumsi listriknya kemungkinan besar akan menjadi irit ya. Nanti kita lihat performanya seperti apa, dan juga tentu konsumsi listriknya apa benar irit atau enggak, nanti kita lihat ya. Ini untuk VGA card-nya. Dan untuk RAM kita kembali gunakan dari tim lagi, yaitu tim Elite ya, 2400 MHz 2x4 GB kit ya. Ini sesuai dengan spek yang dibutuhkan tentu saja untuk i3 9100F ya, 2400 MHz, jadi kita pakai 2400 MHz saja, 2x4 GB yang minimum requirement untuk gaming di 1080p. 2x4 GB itu adalah ya sudah cukup lah ya saya rasa. Oke, ini kita RAM-nya kita gunakan ini. Kemudian untuk operating system kita akan install di sebuah SSD. Kembali kita gunakan Adata SU650 120 GB. Ini yang udah sering banget kita pakai SSD ini ya, Adata SU650 ya. Dan berikutnya untuk power supply. Nah, power supply kita gunakan Enlight lagi, tapi yang 400 wattnya ya, 400 watt black silver 80 plus bronze ya. Ini dari Enlight yang saya rasa kelas Cerehore tapi sudah bersertifikasi 80 plus, jadi udah cukup bagus ya untuk power supply yang kita gunakan kali ini. Dan 400 watt aja udah pastinya cukup untuk sistem kali ini. Dan berikutnya casingnya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini kita udah pernah juga rakit dengan casing yang sama ya di rakitan-rakitan yang lalu, dan kita kembali rakit dengan casing ini, yaitu Armageddon Nimitz N5 Aurora. Ini adalah casing kelas Cerehore ya. Harganya ya 290 sampai 300 ribu ya, nggak nyampe 300 ribu di beberapa toko, bahkan ada yang jual gitu. Jadi ini casing dengan harga yang cukup ramah di kantong, tapi secara
looks-nya sangat kelihatan elegan, keren ya, karena tampilnya saya rasa ini casing cukup bagus ya dengan ukuran M4X, dan salah satu pilihan terbaik menurut saya di rentang casing yang di bawah 300 ribuan. Jadi kita pakai lagi Armageddon Nimitz N5 Aurora ini. Kemudian untuk airflow agar lebih baik, kita tambahkan satu fan casing seperti biasa dari PC Cooler ya, PC Cooler FX120. Nah ini satu fan aja di belakang untuk outtake ya. Itu aja untuk komponen-komponen yang kita gunakan di rakitan kali ini, dan langsung aja kita bahas performance dari PC yang satu ini. Oke, langsung aja kita bahas mengenai performance gaming dari PC yang satu ini ya. Untuk game yang pertama kita gunakan game GTA 5. Di sini GTA 5 kita set di 1080p dengan preset grafik very high seperti biasa ya, dengan MSA kali 2 mendapatkan rata-rata FPS yang lumayan, yaitu 56 FPS ya. Nilai lumayan banget menurut saya ya. 56 FPS itu udah sangat-sangat lancar mainkan GTA 5 ya. Dengan rata kanan tadi ya very high dan MSA-nya kali 2. Dengan temperatur CPU maksimal di 60 derajat Celcius dan GPU maksimal juga di 60 derajat Celcius. Temperatur yang aman juga, jadi kita bisa berlama-lama mainkan game GTA 5 ini ya dengan PC ini dengan lancar pastinya ya. Kemudian game kedua kita masuk ke game yang sedikit lebih berat, yaitu Battlefield 5 ya. Battlefield 5 di resolusi 1080p kita setnya rata kanan atau ultra ya. Di sini mendapatkan rata-rata FPS 45 ya, juga sangat playable sekali untuk memainkan game Battlefield 5 di resolusi 1080p dengan settingan rata kanan atau ultra ya. Temperatur CPU maksimal di 65 derajat Celcius dan GPU maksimal juga di 65 derajat Celcius juga. Jadi temperatur yang masih aman juga ya untuk memainkan game Battlefield 5 ini dengan cukup lama kita aman lah untuk menggunakan PC yang satu ini meskipun masih pakai stok cooler ya di sini. Berikutnya kita coba game yang berikutnya, yaitu Far Cry New Dawn ya, di resolusi 1080p. Di sini kita setting high aja ya. Mendapatkan rata-rata FPS 46 dengan temperatur CPU maksimum di 60, GPU maksimum juga di 60 ya. Nah, ini settingannya adalah high. Nah, kalau kita coba ultra itu juga masih lumayan, itu bisa 39 FPS rata-rata, namun kadang-kadang ada sedikit lag-nya di beberapa scene gitu, ada pas posisi yang beratnya di situ agak-agak ada sedikit lag gitu kalau misalnya kita setnya ultra. Tapi kalau mau aman lancar, kalian bisa set high aja, itu juga enak banget ya untuk memainkan game Far Cry New Dawn 1080p dengan preset grafik high itu ya. Kemudian berikutnya kita coba dengan game Apex Legends ya. Apex Legends 1080p settingannya rata kanan atau high. Itu rata-rata FPS-nya juga lumayan, yaitu 51 FPS, juga sangat-sangat playable di sini ya. Dengan temperatur CPU maksimum hanya 58 dan GPU maksimum di 62, juga temperatur yang sangat-sangat aman. Nah, kalau kalian mau lebih kompetitif lagi, kalian bisa turunkan preset grafiknya ke medium ataupun low supaya dapat FPS yang lebih tinggi lagi ya. Kemudian berikutnya game yang lebih kompetitif lagi nih, yaitu Valorant ya. Valorant kita setting 1080p high atau maksimum. Di sini rata-rata FPS-nya juga tinggi banget di sini ya. Untuk game-game semacam Valorant ini bisa mendapatkan rata-rata di 152 FPS rata-rata. Jadi pencapaian yang sangat-sangat bagus sekali di game Valorant ini ya. 152 FPS, jadi tinggi banget kan, bisa pakai monitor refresh rate tinggi ya untuk game-game semacam Valorant ini. Kemudian temperatur CPU-nya di sini adalah maksimum di 60 derajat dan GPU maksimum di 62 derajat. Ini juga aman banget temperaturnya ya, jadi bisa berlama-lama untuk memainkan game Valorant. Berikutnya kita coba di game kompetitif lainnya, yaitu Dota 2 ya. Dota 2 di 1080p kita settingnya best looking ya, preset grafiknya atau rata kanan. Rata-rata FPS-nya juga tinggi banget, di atas 100 FPS, yaitu mencapai 125 FPS rata-rata. Jadi tinggi juga ya. Temperatur CPU-nya 60 derajat Celcius maksimum dan GPU-nya di 65 derajat Celcius, juga temperatur yang masih sangat aman sekali.
Dan game terakhir kita coba yang kompetitif lagi yaitu CS:GO. Nah, di sini CS:GO di 1080p preset grafiknya rata kanan mendapatkan FPS di rentang 150 sampai 200-an FPS. Jadi hampir sama dengan game Valorant tadi. Jadi sangat-sangat tinggi. Jadi untuk game-game semacam Valorant, CS:GO, kemudian Dota 2 kalian bisa mainkan game-game ini dengan monitor dengan refresh rate tinggi misalnya 120 Hz, 144 Hz pun saya rasa masih mampu dengan kalian setting rata kanan ya untuk game-gamenya itu. Kalau mau lebih tinggi lagi FPS-nya ya bisa diturunkan preset grafiknya. Jadi ini PC untuk game-game esports sangat-sangat lancar sekali ya. Sedangkan untuk game-game AAA ini masih bisa atau playable di 1080p, bahkan di beberapa game bisa di set ultra atau rata kanan. Jadi ini gaming performance-nya cukup menarik. Nah, berikutnya kita coba performance dari PC kita satu ini, rakitan kali ini, untuk menjalankan aplikasi yang bersifat productivity. Di sini kita coba editing video dengan menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2020 ya, seperti biasa. Dan ketika menjalankan Adobe Premiere Pro CC 2020 bisa dijalankan dengan cukup lancar dengan menggunakan PC ini. Nah, kita juga coba encoding ulang ya, seperti biasanya durasi video 16 menit 18 detik ya. Standarnya di layar desktop dengan ukuran file 1903 MB. Itu bisa di encoding ulang dengan waktu yang sekitar 18 menit 22 detik. Memang sedikit lebih lama daripada durasi videonya, atau sekitar 1,13 kali dari durasi videonya. Nah, 1,13 kali untuk kelas PC 5 jutaan saya rasa juga termasuk cukup istimewa. Kalau kita coba compare dengan rakitan sebelumnya dengan rentang harga yang kurang lebih sama, ketika itu pakai RX 570, bahkan RX 570 nya second ya ketika itu ya. Ini bahkan untuk kondisi encoding video, waktu encodingnya ini bisa lebih cepat dibanding kombinasi 9100F dengan RX 570. Ini kemungkinan karena memang fitur CUDA core yang dimiliki oleh 1050 Ti ini lebih membantu untuk proses encoding dibanding dengan RX 570 yang tidak memiliki CUDA core di situ ya. Nah, jadi secara performance editing ini saya rasa cukup bisa diandalkan lah untuk kelas PC seperti ini, bisa ngedit video hampir 1:1 untuk ukuran file yang cukup besar. Tadi 1,9 GB, durasi video cukup panjang 16 menit 18 detik. Saya rasa PC ini bisa dipertimbangkan juga untuk proses editing video ya. Dan berikutnya yang ditunggu-tunggu sebagaimana khasnya di layar desktop, kita coba bahas mengenai konsumsi listrik dari PC yang satu ini dan juga tentu biaya listriknya berapa ya kalau kita punya PC semacam ini ya. Di awal-awal kita sebutkan bahwa PC ini kemungkinan irit listrik ya karena pakai 1050 Ti. Nah, kita lihat apa benar irit listrik ya. Kondisi idle PC ini konsumsi listriknya adalah sekitar 40 watt ya. Kondisi yang cukup wajar. Agak rendah sih ya kalau menurut saya, karena rata-rata idle-nya itu di atas 50 watt biasanya ya. Tapi ini bisa 40 watt untuk idle, jadi cukup rendah. Kemudian untuk gaming load, nah saat gaming load di sini kita coba menjalankan game Far Cry New Dawn, rata-ratanya adalah 145 watt, jadi nggak nyampe 150 watt ya. Nggak nyampe 150 watt, saya rasa ini juga benar-benar pencapaian yang irit ya untuk PC yang satu ini. Ya, selagi-lagi karena memang di sini kita menggunakan 1050 Ti yang terkenal memang irit listrik ya. Dan dengan 145 watt itu kira-kira berapa sih biaya listrik yang harus kalian keluarkan? Nah, seperti biasa kita simulasikan 3 kondisi ya, 3 jam pemakaian, 6 jam dan juga 12 jam untuk gaming ya. Di sini note-nya ada untuk gaming. Jadi kalau kalian main game 3 jam per hari, itu per bulannya kalian bayar listrik sekitar 18.853. Kalau 6 jam per hari kalian main game, bayar listrik per bulannya adalah 37.706 rupiah. Nah, kalau 12 jam per hari itu 75.413 rupiah. Jadi kalau kalian memang gamer sejati yang main game terus 12 jam tiap harinya ya, setengah hari kalian main game, bayar listriknya cuma 75 ribuan gitu per bulannya. Jadi saya rasa ini irit banget ya untuk PC satu ini. Bahkan dibanding rakitan-rakitan sebelumnya, mungkin ini salah satu yang paling irit yang pernah saya rakit ya. Jadi hanya 145 watt gaming load-nya gitu ya. Ini istimewa saya rasa untuk konsumsi listriknya. Oke teman-teman, itulah tadi ya rakitan PC kita kali ini menggunakan i3 9100F dengan GTX 1050 Ti dari Colorful, dimana tadi performanya bisa teman-teman lihat ya, bahwa secara gaming untuk game-game esport pastinya ini sangat-sangat tangguh ya untuk game-game esport karena bisa mencapai ratusan FPS
untuk game-game e-sport. Jadi mudah sekali menjalankan game e-sport dengan PC yang satu ini. Sedangkan untuk game-game AAA itu masih playable untuk resolusi 1080p, bahkan bisa disetting rata kanan ya dengan menggunakan PC yang satu ini. Gaming performance-nya seperti itu, sedangkan editingnya tadi saya rasa juga cukup lumayan ya. Jadi cukup lumayan istimewa dan bisa diandalkan juga. Untuk kelas PC 5 jutaan yang nggak nyampe 6 juta ini, bisa encoding ulang sebuah video yang cukup berat ya, durasi cukup panjang dengan durasi encoding sekitar 1,1 kali dari durasi videonya. Saya rasa ini juga cukup istimewa ya untuk kelas PC seharga ini gitu ya. Nah itu, dan yang paling istimewa dari PC ini pastinya adalah konsumsi listriknya, dimana konsumsi listriknya untuk gaming load itu nggak nyampe 150 watt, jadi hanya 145 watt gaming load. Jadi irit banget ya. Jadi ini bisa dipakai buat teman-teman ya, solusi juga bagi teman-teman yang listriknya di rumah hanya 450 VA saja, bisa pakai yang kombinasi seperti ini. Dan bagi teman-teman yang bermasalah takut bayar listrik mahal ya, ini salah satu solusi juga ya, 1050 Ti. Meskipun performanya pastinya nggak sebaik RX 570 ataupun 1650, apalagi 1650 Super, tapi tentu konsumsi listriknya di sini dia yang paling irit gitu ya. Jadi bisa diandalkan lah ya untuk VGA yang satu ini. Gamingnya lumayan bisa diandalkan dan irit listrik. Itu pilihan yang kembali ke teman-teman dan kita semua gitu ya, mau pilih yang mana gitu ya. Nah itu untuk performance dari PC-nya, dan kita sekarang bahas mengenai budget dari PC satu ini ya. Nah budgetnya di sini untuk komponen saja itu menghabiskan sekitar 5,8 jutaan ya, 5,8 juta untuk komponennya. Kalau ditambah ongkir ya mungkin bisa menyentuh 6 juta gitu kan kalau komponen plus ongkirnya gitu ya. Nah dengan budget sekitar komponennya sekitar 5,8 jutaan itu, dan sebagai note bahwa ini kita gunakan VGA card-nya VGA card baru ya, bukan VGA card second. Jadi dengan VGA card baru, kondisi hampir semua baru kecuali mungkin di sini harddisk yang harddisknya rekondisi di situ ya. Jadi komponen hampir semua baru kecuali harddisk ini, saya rasa ini cukup worth it ya, dan tentu garansi cukup panjang kalau komponen semuanya baru. Budgetnya hanya 5,8 jutaan dengan performance yang tadi bisa kalian lihat dan irit listrik pula gitu ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman semua mengenai rakitan PC kali ini ya, kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Dan itu aja mungkin untuk rakitan PC kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Terima kasih teman-teman sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.